semuanya. Perkenalkan, nama saya Febiatorik, nomor induk mahasiswa 2062201026. Saya Ramadhani Nurwa, NIM 206220492. Di sini kami kelompok 4 dengan judul materi kegiatan mengalokasikan dana. Berikut adalah beberapa materi yang akan kami sampaikan. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, kegiatan pengalokasian dana. Apa sih kegiatan pengalokasian dana ini? Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Apa tujuan bank? Tujuan bank adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Jadi bank akan membagikan persentasenya sesuai yang terjadi pada saat ini, sesuai yang terjadi pada perekonomian saat ini. Contoh, pada bidang pertanian, bank akan membagi 20% dan sementara pada bidang industri ada 40%. Yang selanjutnya ada pengkreditan dan pembiayaan. Yang pertama yaitu kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dimana di sini ada kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam antara pihak bank atau pihak lainnya yang dimana diwajibkan si peminjam itu untuk melunasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan pemberian bunga. Dan ada pembiayaan. Pembiayaan ini adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama kita membahas tentang tujuan. Tujuan utama pemberian kredit itu adalah mencari keuntungan, di mana kredit bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut yang dimana berbentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah. Yang selanjutnya itu ada untuk membantu usaha nasabah. Kredit bertujuan untuk membantu usaha nasabah ini memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Yang selanjutnya ada membantu pemerintah. Dalam konteks ini, keuntungan bagi pemerintah yaitu penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara, dan meningkatkan devisa negara. Yang selanjutnya ada fungsi kredit. Fungsi kredit ini yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan daya guna barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Yang selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip pemberian kredit, ada personality, party, purpose, prospect, payment, profitabilitas, dan protection. Materi selanjutnya, jenis-jenis kredit. Yang pertama, dilihat dari jenis kegunaannya. Ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Kedua, dilihat dari segi sektor usaha. Ada kredit pertanian, kredit industri, dan kredit perumahan. Ketiga, dilihat dari segi tujuan, yaitu ada kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Empat, dilihat dari segi jangka waktu. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Terakhir, dilihat dari segi sektor jaminan, yaitu ada kredit jaminan dan kredit tanpa jaminan. Selanjutnya, jaminan kredit. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon bank yang akan memberikan pinjaman adalah sebagai berikut. Pertama, dengan jaminan. Ada jaminan benda berwujud, contohnya tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, dan tanaman. Lalu jaminan benda tidak berwujud, contohnya sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, dan wesel. Lalu ada juga jaminan orang atau lembaga yang memberikan jaminan kepada seseorang yang akan melakukan pinjaman. Lalu ada lagi dengan tanpa jaminan, kredit yang diberikan kepada perusahaan yang telah loyal kepada bank yang mengeluarkan pinjaman. Selain itu, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bondefit. Materi selanjutnya, teknik penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan bank bagi nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Langkah pertama, penagihan intensif oleh bank terhadap nasabah. Langkah kedua, rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit. Ketiga,
Reconditioning ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian penuh seluruh jadwal perjanjian. Keempat, restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit. Lalu, penyitaan jaminan ialah jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Baiklah, selanjutnya yaitu metode pembebanan bunga kredit. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit di antara lain yaitu yang pertama, total biaya dana, yang kedua, laba yang diinginkan, yang ketiga, cadangan resiko kredit macet, yang keempat, biaya operasi, yang kelima, pajak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu komponen dalam menentukan bunga kredit. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, sliding rate. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif dengan maksud nasabah tidak terbebani terhadap pinjamannya. Menghitung pokok pinjaman per bulan, pokok pinjaman sama dengan jumlah pinjaman dibagi jangka waktu bulan. Menghitung bunga per bulan, bunga sama dengan bunga 1 tahun dikali sisa pinjaman dibagi jangka waktu bulan. Yang kedua, flat rate. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai lunas. Jenis flat rate biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian mobil, rumah tinggal, dan lain-lain. Menghitung pokok pinjaman per bulan, pokok pinjaman sama dengan jumlah pinjaman dibagi jangka waktu bulan. Menghitung bunga per bulan, bunga sama dengan bunga dikali nominal pinjaman dikali bulan dibagi jangka waktu bulan. Menghitung jumlah angsuran setiap bulan, jumlah angsuran sama dengan pokok pinjaman dikurang bunga. Yang ketiga, floating rate. Pembebanan bunga yang dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan bersangkutan, sehingga ini berpengaruh terhadap cicilan tiap bulannya. Sekian hasil video pembelajaran dari kelompok 4. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih.